Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Revisa Jovi. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita yaitu mengenai Laravel. Karena kemarin kita udah selesai CRUD, sekarang kita akan melanjutkan materi Laravel kita itu ada di partial view. Nah, apa itu partial view? Partial view itu adalah view, tampilan view, tapi dia dibagi-bagi gitu. Kayak misalkan ada di bagian headernya, ada bagian footernya, ada bagian sidebarnya, dan lain-lain. Nah, jadi kalau misalkan ada tampilannya tuh tetap, itu tuh kita pisahkan gitu. Misalkan di view pelanggan, di view user, itu tuh misalkan view-nya sama, yang membedakan hanya CRUD-nya aja, berarti kita tuh perlu pisahin aja guys, karena kalau misalkan enggak, itu tuh panjang nanti codingannya ya kan. Kalau misalkan kita pisah, berarti codingannya itu akan menjadi lebih ringkas dan kita tuh lebih mudah nyarinya gitu. Misalkan mau nyari sidebar, kita tinggal cari di file sidebar gitu. Kalau misalkan mau ubah CSS-nya dari header, itu tuh tinggal cari di file header. Kita nggak perlu scroll ke atas gitu. Jadi lebih gampang. Nah, gimana cara nge-partial view-nya? Yang pertama, teman-teman semua harus pisahkan dulu nih. Kan ini ada nih view complete-nya yang seperti apa. Nah, teman-teman semua harus pisahkan dari blok ini sampai blok ini itu ada blok CSS. Kalau dari sini itu sampai ke sini itu ada main atau header atau footer. Jadi teman-teman semua harus pisahkan. Contohnya seperti apa? Contohnya ada di sini. Nah, seperti ini. Yang pertama itu CSS, dan pastinya ke pertemuan sebelumnya itu tuh ada di paling atas tuh link CSS. Nah, di link CSS itu tuh kayak gini. Dia tuh pasti ada slash CSS-nya. Jadi link ini itu diambil dari CSS-nya. Nah, jadi ini teman-teman pisahkan dulu, teman-teman tandai dulu sebelum dipisahin ya. Ini tandai dengan start CSS dan end CSS. Nah, setelah teman-teman yang bagian CSS, teman-teman pisahkan nih bagian header, footer, sidebar, terus bagian main content atau konten utamanya gitu. Nah, sidebar itu mulai dari navbar. Nah, bagian sini nav class ini sidebar sampai ke ini end sidebarnya. Setelah di sidebar menu, setelah tutup nav ini. Nah, kalau main content itu tuh ya pastinya di main content gitu kan. Nah, header itu tuh yang header tuh kan yang di atas ya. Header itu mulai dari sini sampai sini kayak tutup nav pertama. Nah, kalau main kontennya itu tuh baru ke isi utamanya. Nah, lalu ada ini ada end main content, lalu ada start footer. Footer tuh udah pasti pakai tag footer, jadi teman-teman nggak perlu mencarinya lagi. Nah, langsung ke end footer. JavaScript gitu juga atau JS. Nah, nanti teman-teman ada kata kunci dari JS ini. Nah, yang kata kunci JS inilah yang termasuk ke blok kode JavaScript. Nah, setelah teman-teman bisa pisahkan nih antara CSS, sidebar, terus ada header, ada main content, ada footer, dan juga ada JavaScript, teman-teman buat file yang sesuai dengan nama-nama mereka. Nah, file tersebut teman-teman semua taruh di sini. Nah, di dalam admin, di dalam resource itu tuh ada folder view. Di dalam folder view itu kan kita kemarin memiliki folder admin yang isinya tuh per per CRUD-nya gitu. Lalu ada folder layout. Nah, folder layout inilah yang isinya itu bakalan file-file yang teman-teman pisahkan tadi. Nah, di dalam folder layout itu ada folder lagi namanya admin. Di dalam folder admin ini barulah ada file-filenya, ada kayak seperti blade, CSS, footer, header, JS, dan juga sidebar gitu. Nah, jadi kita pindahkan blok kodenya ke menggunakan include. Nah, jadi karena teman-teman semua udah pisahkan nih kan, udah kita pisahkan, pindahkan blok kode CSS, misal contohnya blok kode CSS ke dalam file CSS yang ada di layout. Nih, blok kode CSS-nya ini. Nah, gitu juga di bagian header. Kalau header, berarti teman-teman kita cut aja, kita cut Ctrl X dari yang header di view pertama, pindahkan ke file di header sini, di header layout. Nah, jadi inilah headernya.
Nah, ini untuk header, lalu footer gitu juga teman-teman. Footer teman-teman semua pindahkan. Jadi yang berhubungan yang sesuai dengan teman-teman pisahkan itu teman-teman masukkan masing-masingnya itu ke file dia. Nah, CSS gitu, terus applet tuh ya yang ini applet nanti yang saya jelaskan ya. Lalu ada JS-nya seperti itu juga. Lalu setbarnya juga seperti itu, dipisah-pisahkan ya teman-teman. Nah, setelah teman-teman pisahkan, teman-teman semua barulah masuk ke app-nya, applet. Nah, ini nih kan yang view utama tadi ya. Nah, jadi di sini yang udah teman-teman ini nih, yang udah teman-teman pindahkan, itu tuh kan harusnya kosong ya. Nah, yang kosong tadi itu teman-teman ganti dengan ini, include layout admin sidebar. Nah, misalkan di bagian sidebar ini yang udah teman-teman tandain, itu tuh kita panggil dia atau kita menggunakan panggilannya itu include, lalu di dalam folder layout, di dalam folder admin, dan di file sidebar. Nah, jadi ini kalau misalkan kita buka, berarti kita cari folder layout admin sidebar, itu kita tinggal control klik. Nah, dia akan mengarahkan ke file sidebar ini, tapi dia di dalam folder layout yang udah kita pindahin tadi, guys. Nah, seperti itu. Gitu juga yang bagian header, main content. Main content ini kita pakai yield. Lalu footer kita masih pakai include. Dan juga CSS-nya juga, guys. CSS-nya juga pakai include. Nah, kalau misalkan di bagian CRUD-nya nih, misal kita mau pakai yang pelanggan lah ya, yang pelanggan. Nih. Nah, di sini kita menggunakan extend. Nah, jadi yang udah kita pisah-pisahkan tadi di dalam app-blade nih, nah yang bagian include ini akan kita panggil di dalam view indexnya pelanggan gitu, menggunakan extend. Jadi mereka akan mengextend yang folder layout, di dalam folder layout ada folder admin, di dalam folder admin itu ada file app. Jadi kalau misalnya kita kontrol klik, itu akan mengarahkan ke app-blade gitu. Nah, di app-blade itu kan ada include. Nah, include ini dipanggil lagi ke sidebar. Jadi gitu alurnya tuh teman-teman. Jadi dari view index pelanggan ada extend, itu nanti dipanggil ke app-blade. Di app-blade itu memanggil lagi ke masing-masing filenya sesuai sidebar, ada sidebar, ada footer, header, dan lain-lain gitu teman-teman. Itu untuk partial view. Jadi di partial view di index itu tuh cuman pendek, cuman tampilannya sedikit doang codingannya. Kalau misalkan sebelumnya itu kan sampai 1000-an ya, karena digabung semuanya, ada footer, header, CSS. Tapi kalau karena kita menggunakan partial view, kita nggak perlu lagi mencari atau search gitu yang mana ya sidebar, yang mana ya footer gitu. Kita cuma tinggal cari aja di foldernya layout gitu teman-teman. Nah, sebelumnya itu tuh kan kita menggunakan aktifnya itu pakai ini ya, nav item aktif di bagian sini index. Di bagian dashboard. Kalau nggak salah saya. Di bagian dashboard. Sekarang pemanggilan aktifnya ini itu berbeda teman-teman, karena kita udah menggunakan partial view. Jadi partial view itu kan kayak misalnya kita ada 5 inputan nih, ada 5 CRUD, tapi view kita tuh cuma satu gitu. Kalau misalnya sebelumnya tuh kan yang kelima-limanya nih masing-masing file ini tuh ada gitu kan, tapi karena kita udah pakai partial view itu jadiin satu. Nah, karena dijadiin satu, jadi bingung nih nanti kalau misalnya kita tetap menggunakan nav item aktif. Jadi yang aktif tuh kalau misalkan kita klik pelanggan, harusnya yang aktif kan yang pelanggan. Kalau misalkan kita klik user, yang harusnya aktif itu adalah user. Tapi kalau misalkan view-nya satu, kita bingung nih kalau dia tuh di mana ditaruh nav item aktifnya. Makanya di bagian dashboard itu tuh kita menggunakan nav itemnya itu pakai request. Nah, gimana teman-teman contoh dari nav item yang request nih? Nah, jadi teman-teman semua cek semuanya di sidebar, karena kan bagian ini kan bagian sidebar ya, yang kiri-kiri. Nah, yang maksudnya aktif itu yang bagian ini. Kalau misalnya kita klik pelanggan, yang aktifnya itu adalah pelanggan. Kalau kita klik vendor, yang aktifnya vendor, kayak gitu. Nah, jadi saat kita
ini di semua di sidebar kita cari file sidebar yang ada di layout, lalu kita cari ini. Nah, ini yang pelanggan. Nah, sebelumnya ini nav itemnya tuh aktif aja. Nah, tapi sekarang karena sidebar kita cuma satu untuk semuanya, itu tuh kita menggunakan request is pelanggan aktif yang kayak gini, teman-teman. Kita pakai ini. Jadi saat user itu memencet tombol yang pelanggan, dia tuh akan aktif. Kalau misalnya kita pencet yang vendor, dia akan aktif, user juga kayak gitu. Nah, jadi itu kan karena ini sih, karena sidebarnya itu satu untuk semua, makanya kita pakai ini. Cuma kalau teman-teman kayak sebelumnya, kalau misalkan teman-teman nggak pakai partial view, teman-teman nggak pakai kayak gini, teman-teman langsung aja ke nav item aktif kayak gitu. Tapi lebih baik saran saya sih pakai yang kayak gini ya, pakai yang partial view, lebih simple dia aturannya. Oke, itu untuk materi partial view. Lanjut kita ke materi authentication. Nah, di authentication itu tuh akan mendaftarkan ini user. Misalkan kan di sini di tempat saya itu ada user ya. Nah, ada user di sini saat kita tambah data itu kan akan masuk ke database. Nah, saat kita login itu tuh harus sesuai dengan database-nya. Nah, seperti itu. Kalau misalkan nggak sesuai, dia nggak bisa masuk ke webnya. Kalau misalkan sesuai, dia akan masuk. Nah, seperti itu authentication-nya. Nah, yang pertama di dalam function login itu tuh kita buka dulu ya di out controller. Terus di function login itu tuh ada namanya pengecekan email dan password menggunakan hash. Nah, jadi kita menggunakan ini user where email itu tuh sesuai dengan email yang diinputkan, dan ada kondisi if else. Kalau misalkan dia benar, kalau misalkan email dan passwordnya itu benar, dia akan mereturn redirect ke dashboard. Tapi kalau salah, dia akan memunculkan pesan error. Kayak pas pesan session flash itu. Kan yang udah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya gimana memunculkan flash yang apa ya, kalau misalkan kalau salah itu kan kayak silakan login kembali, atau username dan password Anda salah, misalnya yang kayak gitu. Nah, kalau misalnya salah, dia akan memunculkan seperti itu. Nah, setelah dicek email, nah saat kita masuk, kita login, itu kan berhasil nih kalau misalkan email dan passwordnya benar. Nah, kalau berhasil di dashboardnya itu harus ada nama kita, nama teman-teman semua bisa menggunakan nama email yang aktifnya atau nama username gitu. Kalau saya itu adalah username kayak seperti ini, username gitu. Jadi kalau misalkan penambahan, di dashboard penambahan Revista ini itu dari username user saya. Nih, username user saya Revista. Kenapa sini masih Rere? Karena saya belum saya ganti. Nanti saya akan ganti, teman-teman. Terus lanjut, kalau misalnya kita logout. Nah, kalau misalnya kita udah login, kan kita mau logout. Nah, logout, teman-teman semua harus buat function logout. Di sini saya buat function logout nih. Nih. Nah, lalu kita menggunakan namanya function out, class out, logout, nah request session invalid dan juga reget token. Jadi saat kita memencet logout itu tuh akan mengembalikan ke halaman login. Nah ini penerapan out check ini saat kalau misalkan nih teman-teman semua udah keluar, udah logout, terus teman-teman mau login kan, tapi ini untuk keamanan gitu. Kalau misalkan teman-teman nggak login, teman-teman langsung mengakses dashboard gitu, dia nggak bisa, dia terkunci gitu, dia harus login dulu. Nah, itu tuh menggunakan ini out check. Jadi kalau misalkan nggak dimasukin email dan passwordnya dengan benar, dashboardnya tidak akan terbuka. Nah, ini digunakan di index. Nih, saat dia dicek, dia akan masuk ke dashboard, tapi kalau tidak, dia akan masih memunculkan halaman login gitu. Terus di bagian dashboardnya juga nih. Tapi kalau misalkan nggak dicek, itu tuh akan masuk lagi ke halaman login form, tapi dengan key atau dengan apa ya, dengan
kalimat informasi yang session flash itu adalah kalau saya itu harus login dulu, atau teman-teman bisa ganti semua di sini kayak silakan login terlebih dahulu kayak gitu ya, dengan bahasa yang lebih sopan gitu. Nah, kalau misalkan kita eksekusi itu seperti apa? Nah, misalkan di sini saya mau tambahin data dulu ya teman-teman. Misalnya kita mau tambah data. Di sini saya buat nama Dinda. Emailnya itu dinda@gmail.com. Password itu saya buat Dinda ya teman-teman. Ini seperti ini Dinda. Nah, karena kita tuh kan mengenkripsi ya, jadi otomatis pas kita simpan, passwordnya itu ya kayak gini, yang terenskripsinya ini supaya orang lain nggak bisa baca sih, nggak bisa tahu passwordnya itu apa sebenarnya gitu. Nah, setelah Dinda terus kita logout dulu. Ini teman-teman semua bisa ganti logout, misalnya kayak yang ini upgrade to pro ini menjadi logout, atau yang mana aja yang penting bisa logout. Tapi sekali saya karena simple aja, saya logout saya itu di sini. Jadi saya pas klik logout, nah dia akan keluar, dia akan kembali ke halaman login. Nah, di sini yang maksud saya keamanan itu, ini kan halaman login ya. Kalau misalkan teman-teman semua mengakses dashboard, itu harusnya tidak boleh, harusnya akan memunculkan flash data seperti harus login dulu atau silakan login dulu terlebih dahulu kayak gitu. Nah, harus login dulu. Kenapa? Karena itu untuk keamanan guys. Tapi kalau misalkan kita nggak menggunakan ini, orang tetap bisa mengakses dashboard tanpa login kayak gitu. Nah, harus login dulu. Kita menggunakan email yang udah saya buat tadi, dan password tadi itu namanya Dinda. Login. Nah, kalau benar dia akan masuk ke dalam halaman dashboard dan nama dashboard itu berubah menjadi Dinda sesuai username yang saya inputkan tadi. Terus kalau misalkan kita logout lagi, kalau misalkan kita salah, input passwordnya salah gitu, nah dia akan memunculkan flash data itu login gagal, silakan cek username dan password Anda. Nah, seperti itu teman-teman. Ini efek dari authentication. Nah, jadi kalau misalkan pengamanan gitu, kayak mau mengecek email password kita udah sama atau belum di database, dan juga kalau misalkan kita mau ke dashboard, kita harus login dulu. Nah, efek dari partial view itu tuh tidak ada, tampilan itu sama aja seperti sebelumnya. Cuma yang membedakan partial view itu lebih singkat, codingan lebih singkat, dan karena dia kan ini ya dipisah-pisahkan yang seperti saya bilang tadi gitu teman-teman. Oke teman-teman semua, sekian materi kita pada hari ini. Saya udah menjelaskan singkat mengenai apa itu partial view dan bagaimana caranya. Lalu ada tentang authentication akun juga. Terus gimana caranya mengecek email password kita tuh sama dengan database. Dan juga bagaimana caranya supaya dashboard kita tuh aman, sistem kita tuh aman. Sebelum kita login dulu, atau kita harus login dulu baru bisa diakses dashboardnya gitu. Itu juga udah saya jelaskan secara singkat. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, teman-teman bisa chat di kolom komentar, bisa ketik aja, atau bisa bertanya gitu ya teman-teman. Jangan malu bertanya di kolom komentar, oke? Sekian materi saya dari saya. Mohon maaf apabila saya ada kesalahan. Terima kasih bagi yang telah menonton. See you next time. Bye bye.